Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unggul yang ada di rumah, yang sore hari ini lagi dengerin podcast kita. Nah, hari ini itu kita bakal ngebahas tentang burnout. Apa ya itu burnout? Nah, sebelum kita bahas ke burnout, kita tuh sekarang tuh udah nggak ngerasa gitu ya. Pandemi ini tuh udah hampir berjalan sekitar 7 bulanan, ya kan? Semua aktivitas tuh semua serba terhambat. Nah, kita bakal ngebahas burnout di kala pandemi. Nah, untuk nemenin santai sore kamu, hari ini tuh aku udah ditemenin sama atasanku. Ya, langsung kenalan aja. Selamat sore Pak Randy. Selamat sore. Sore ya. Baik Pak. Baik, alhamdulillah. Gimana nih keadaannya di kala pandemi kayak gini? Keadaannya ya mau nggak mau dijalanin aja ya. Semuanya serba terbatas ya, semuanya betul. Serba dibatasi lah pokoknya. Yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Betul. Jaga jarak, pakai masker, protokol kesehatan tetap jalan gitu loh ya, mau nggak mau karena keadaannya ya mengharuskan kita seperti itu. Ada kebiasaan baru yang timbul gitu loh, jadi ini sebenarnya keren sih, kebiasaan baru yang timbul yang kita dipaksa harus jalanin, sebenarnya positif. Tapi baik ya. Baik, sebenarnya baik banget. Sesuatu yang dipaksa tapi untuk kebaikan kita, it's okay lah ya Pak. Iya oke banget. Tapi emang ada juga yang jadinya nggak keluar ya, kita biasa aktivitas rutinitas ada terhambat, jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh, karena serba terbatas itu, gitu. Nah, sebagai orang lama Desa Unggul nih Pak, aku mau nanya dong, apa aja sih yang udah dilakukan Desa Unggul untuk menekan angka COVID, membantu pemerintah, sedangkan kan namanya kampus dong banyak banget orang atau khususnya mahasiswa yang datang ke kampus untuk ya banyaklah kegiatan-kegiatan atau keperluan apa sih yang udah dilakukan Desa Unggul yang misalnya kayak cuci tangan atau apa yang udah disiapkan Desa Unggul untuk membantu program pemerintah ini? Iya, yang paling pertama pasti kalau di kepala biro administrasi dan umum universitas, dia pasti menjalankan protokolnya juga dengan PMI gitu loh. Nah, dengan PMI ini pasti ada penyemprotan disinfektan di setiap kampus, di 4 kampus ini pasti disinfektan 4 kampus. Cuman kan itu kan harus continue terus berjalan. Nah, tentu. Pencegahannya pasti di depan di setiap kampus sudah disediakan cuci tangan, udah pasti ada sabun, ada cuci tangan, pembatasan social distancing-nya diterapkan ya. Terus habis itu di setiap tempat ada security juga yang cek suhu juga, sama lah standarnya seperti yang lain. Kayak di masuk mall semua segala macam. Dan yang terakhir ini kayaknya kita juga udah mulai melakukan pembatasan juga setiap pembatasan memasuki wilayah kampus ya. Jadi udah harus jelas dulu dia mau ngapain ke kampus gitu loh, keperluannya apa. Dan itu juga ada formnya yang harus mereka isi, setiap mahasiswa isi. Nah, mereka nanti akan di ACC sama unit yang mereka akan kunjungi gitu loh. Jadi kita tercatat, terdata ya, siapa aja yang masuk, berapa ratus orang yang masuk di kampus itu dalam satu hari, kemana saja, itu sudah didata juga. Dan mungkin kalau lebih lengkap lagi, apakah Anda ada gejala COVID, ya, betul, ada batuk, ada demam, ada sampai diare juga, sebenarnya harusnya lebih lengkap lagi seperti itu. Jadi ada pernyataan juga, apakah dia pernah berdekatan dengan orang yang positif gitu loh. Itu juga mesti dilihat lagi, positif apa enggak. Terus habis itu banyak sih yang pernyataannya seperti itu ya. Itu memang harus kita lakukan sih, pembatasan seperti itu juga. Karena memang belum masanya masuk ke kampus ini banyak banget. Kalau kita lihat kan ujian online, daring, kuliah daring, sampai yang tesis, yang skripsi itu daring semua gitu. Itu yang kita usahakan seperti itu. Kalau kita membantu pembatasan untuk pencegahan COVID ya. Itu yang dilakukan gitu loh, sama pihak kampus. 4 kampus semua menjalankan protokol seperti itu. Iya. Yeah. Walaupun misalnya sebenarnya kebijakan apapun itu yang dilakukan dari universitas sendiri sebenarnya itu untuk kebaikan kita semua gitu kan. Nah, apalagi sebenarnya sih banyak juga ya DM Instagram atau komen-komen di Instagram yang kenapa sih kok ribet banget. Sebenarnya itu bukan ribet ya Pak ya sebenarnya. Ini untuk kebaikan semuanya, buat teman-teman semua yang misalnya
kita sama sekali nggak pernah tahu gitu kan ya, misalnya dari luar, dari mana, sedangkan di lingkungan kampus sendiri itu berharap tuh kita steril gitu ya Pak ya. Yes, paling nggak ada tindakan pencegahan dari pihak kampus sendiri, tidak membatasi juga jumlah yang masuk ke kampus itu gitu loh, nggak berkerumun. Tapi kalau udah sampai kampus kan kita lupa teman-teman, iya, betul, berkerumun, deket-deketan, ketemu temen gitu ketemu kan temen ya. saking senengnya gitu loh, yang Di nggak biasa kantin, ketemu teman di kongko-kongko kantin, gitu ya. kongko-kongko, tahu-tahu jebret ketemu gitu kan, ketemu Iya, temen betul-betul. yang udah nggak bisa jaga jarak lagi, di lorong-lorong udah kayak begitu, di lorong kampus, di kantin, semua segala macam. Sebenarnya sih untuk sementara ya ditahan dulu aja lah, dulu, gitu loh. betul. Kangen-kangenannya tahan dulu. Nah dulu. Iya, daring Iya juga kan? boleh lah ya. Sebenarnya tuh siapa sih yang mau pandemi ini terus berjalan dengan iya. waktu yang cukup lama gitu kan? Kita tuh berharapnya segera berakhir lah ya, biar Pasti. Kegiatan kita bisa berlangsung normal Berlangsung gitu normal kan. kembali. Jadi kayak kerjaan juga berdampak ya Pak ya, dari yang biasanya kita hampir Iya. 8 jam gitu ya di Yes. kantor, terus tiba-tiba ya Ada hampir unit 7 yang bulan ini gitu kan. full WFH, ada yang di kantor juga ada, tapi memang jam kerja memang harusnya dibatasi. Dibatasin, betul. Ada yang selang-seling. Selang-seling, iya, Karena betul. itu tetap aja sih ada pertanggungjawabannya ada gitu loh. Ada target yang harus dicapai juga, ada laporan yang harus Iya, dikerjakan betul, juga. betul. Jadi agak ribet juga, kerja di rumah, kerja di kantor, kerja di rumah, kerja di kantor, ya semuanya seperti itu. Ada kejenuhan nggak sih Pak? Kalau biasanya biasa ya, kalau di kantor jenuh kita bisa refreshing keluar, ya kan ya Pak? Iya. Bisa refreshing ke mall. Nah sedangkan kita di kondisi seperti ini, kita dituntut untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, jenuh, ya mungkin sebulan, 2 bulan kita masih bisa mengatasin gitu kan. Tapi kalau misalnya hampir 7 bulan, ya kalau nggak salah hampir 7 bulan ya Pak kita. 7 bulan. Kalau jenuh, ada gitu yang terganggu dari emosional kita gitu kan ya Pak. Misalnya kita jenuh, kita bingung nih mau melakukan apa gitu kan. Dari Bapak sendiri tuh ada nggak sih kejenuhan masa transisi dari kerja di kantor dan kerja di rumah? Kalau boleh milih ya kerja di kantor ya dibanding kerja di rumah, Iya. gitu. Karena di kantor kita bisa bebas koordinasi, kita bebas ya bisa full lah. Bisa full konsentrasi, maksimal juga maksimal ya. apa yang jadi target. Kalau boleh milih sih seperti itu, tapi kita kan nggak bisa seperti itu juga. Tapi kalau kita kayak di Markom gini, kita bisa bekerja di belakang meja juga gitu loh. Bisa kerja, yang penting Karena ada semuanya by online ya Pak. ada bisa kerja di belakang jaringan internet, tetap jalan programnya. Tapi ada juga yang harus dikerjakan di lapangan gitu loh. Nggak bisa juga kan digantikan oleh mesin atau lainnya. Di lapangan ada pengambilan gambar, ada pengambilan iklan, semua segala Semuanya macam. seperti kegiatan kita Ya, hari ini ya Pak. harus mengharuskan kita harus datang ke studio Iya. gitu loh. Buat teman-teman yang di rumah juga sebenarnya kan juga ada masa transisi juga yang biasanya kuliahnya di kampus. Apalagi sekarang lagi awal-awal mahasiswa baru ya Pak, tahun ajaran baru ya. Iya, kemarin kita lihat kan dan mahasiswa baru kan di Pri University, ada yang masih di Papua, ada yang masih di Sukabumi. Sebenarnya ada positif negatifnya juga sih sebenarnya. Yang misalnya dia pengen kuliah tapi belum datang ke Jakarta gitu kan. Jadi akhirnya kalau misalnya masa pandemi ini bisa kuliah dari kota asalnya dulu untuk beberapa waktu Paling ya. nggak satu semester ini mereka ini. kuliah bisa di kota yang masing-masing. Masih Di seluruh Indonesia. Masih enak, masih ditemenin orang tua Masih ya temenin Pak. orang tua, masih bisa minta makanan sama Iya, ibunya, gampang gitu. Yang dulu misalnya kalau mahasiswa baru yang merantau pergi kuliah pulang bingung gue makan apa gitu kan ya. Iya. Kalau di rumah tuh masih enak lah, selesai kuliah daring bisa langsung makan, mungkin orang tuanya langsung nyiapin kan. Udah langsung nyiapin, cuman ya diteriakin juga sama ibunya sih dari belakang. Itu Iya. jemurannya belum diangkat katanya. Atau bisa juga tuh Pak, kalau misalnya lagi kuliah, lu kok belum mandi gitu kan. Belum mandi dia. Tapi Kemarin it's kan okay yang lah kepergok ya lagi masih sebenarnya. ada yang leleh-lehan dan tidur-tiduran sambil Oh, kayak yang gitu. di acara Priu kan gitu kan. University kita ya Pak ya. University kita ada yang kepergok kayak gitu juga. Ayo kalian siapa yang di rumah pre-university belum mandi, atau orang tanya gila ini anak ya gitu belum mandi. Ada aja ya. Ada yang ibunya juga Ikutan ya, di lewat-lewat belakang, ya. nyaut di belakang ya. Si lagi acara si Valentino kan. Oh, yang Valentino jebret ya Pak. Beliau seru yang juga sih ya. beliau jeli ngeliatnya, lu ngapain lu di situ katanya gitu.
Itu ngapain tuh berduaan deket-deket situ kan gitu kan, dilihat lagi satu-satu. Ayo, suruh bicara lah Berarti satu-satu. nggak ada hambatan sebenarnya ya. Kalau tatap muka kan bisa langsung komunikasinya bisa langsung. Sebenarnya kalau daring juga hambatannya ya nggak ada sih sebenarnya ya. Mungkin ada beberapa. Tapi kalau misalnya dibilang gampang sih gue daring ya udah sambil santai-santai aja, ternyata jangan salah. Soalnya moderatornya atau narasumbernya nanti ngelihat satu-satu. jeli banget untuk ngeliatin itu Apaan? gitu kan. Lu ngapain di situ katanya gitu kan, lagi ngapain? Kok deket-deketan? Kok berduaan? Coba berdiri katanya. Lebih hemat mungkin Pak daripada dua kan. Mungkin maksudnya kita barengan aja ya, penting absennya ada. Tapi gitu. untung kemarin semuanya normal aja sih. Ya. Suruh berdiri ya pakai celana panjang, nggak pakai celana boxer. Sebenarnya ya udah sih ya nggak apa-apa ya. Nah Pak, kalau karena ada perbedaan ini loh Pak, karena misalnya kerja di kantor sama kerja di rumah atau belajar di rumah sama belajar di kampus, kan ada kejenuhan gitu ya Pak. Iya. Iya kan, jenuh kan. Pasti. Nah inilah yang bakal kita bahas seperti yang saya bilang di awal tadi itu tentang burnout. Oh iya. Nah, Bapak tahu nggak Pak itu burnout? Iya, kita mesti pasti jelasnya kayaknya lebih jelasnya tanya langsung ya sama narasumbernya kali sebenarnya, ya lebih pasti. Iya, burnout itu ya teman-teman kelelahan emosional. Secara emosional. Kenapa kelelahan emosional? Nah, kelelahan emosional kita mungkin kita tuh nggak nyangka, nggak sadar gitu sebenarnya. Kayak kita di rumah terus bosan, kita keluar juga bingung. Walaupun sekarang ada perenggangan gitu mungkin ya, yang lebih santai, lebih santai gitu. Nah, untuk lebih tahu lebih pastinya ya Pak, kita langsung telepon narasumber kita aja nih yang paham banget di bidangnya tentang burnout ya. Kita telepon Pak Muri ya. Ya langsung kita telepon, kita tunggu dulu ya. Kita sambung ya dengan Pak Muri. Kita lagi sambungkan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Muri. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Yes, baik bugar, alhamdulillah. Bapak saya ditemenin sama Pak Randy Pak di sini Pak. Pakai ditemenin ya Pak ya? Iya ditemenin, biar ini ya, biar rame gitu ya. Biar rame nih. Ya benar. Ini Pak Muri ini dosen ilmu gizi, ya Pak ya. Kandidat doktor Pak ya, doktoral ya dari IPB ya. Insya Allah. Insya Allah. Ini buat Bapak tahu nih ya, sebenarnya banyak banget yang request datengin Pak Muri gitu. Kayaknya Pak Muri nih fansnya mahasiswa nih. Kayaknya mahasiswa banyak yang rindu nih sama Pak Muri nih. Masa iya Pak? Nah, ini kita udah datangin di podcast ya Sambo. Aduh, Pak, kita lagi ngebahas tentang burnout nih Pak. Yes. Iya, sebenarnya burnout itu apa sih Pak? Ada gejalanya nggak sih? Nah, jadi gini, burnout ini menarik ya, karena sekarang tuh di dunia tuh mulai diangkat, mulai diperhatikan, apalagi dengan kondisi sekarang ya. Jadi burnout tuh kondisi lelah yang berkepanjangan, kemudian impact-nya ini pada, kalau mahasiswa tuh pada kehadirannya, atau pekerja tuh pada kehadiran di kantor, konsentrasi dalam belajar, bekerja. Ini kan misalnya di studio nih salah-salah pencet, nanti kepencet off, selesai nih acara. Iya betul. Gagal fokus gitu ya Pak? Ya mirip-mirip gagal fokus ya. Ya, dan juga prestasi tentunya untuk mahasiswa kan, untuk mereka menjadi calon-calon pemimpin itu. Jadi impact-nya yang berbahaya terkait dengan burnout nih. Ini kelelahan yang berlebihan, sumpek, kemudian jenuh dengan kondisi ini gitu. Tapi ada hal yang menarik sebenarnya. Jadi nggak hanya dalam kondisi seperti tadi ya, secara psikologis, tapi juga terkait dengan kesehatan dampaknya besar loh. Jadi WHO tuh udah mengindikasikan bahwa WHO itu salah satu bahaya. Kenapa? Karena dapat menyebabkan berbagai macam penyakit jantung. Bahaya ya Pak ya? Iya, masalah pencernaan, kemudian sampai depresi dan kesehatan mental. Jadi banyak sekali penelitian ini berkaitan erat dengan kerugian secara pribadi, yaitu secara individu ya. Iya, kemudian perusahaan, kemudian negara, bahkan dunia ini akan mengalami kerugian yang besar. Jadi ada banyak penelitian yang dilakukan di Eropa, di Amerika itu.
bahwa perusahaannya, negaranya tuh rugi sangat besar dengan pekerjanya yang burn out. Pertanyaannya, apakah kita yang bekerja sini burn out? Oh iya, gimana Pak Randy, burn out kita? Pak Muri burn out nggak Pak? Iya pastilah, tanpa kita sadari nih Pak ya? Iya, tanpa kita sadari mungkin ya Pak ya. Ada gejalanya nggak sih Pak? Nah, gejalanya ini menarik. Kadang-kadang konsentrasi jadi gampang terganggu, emosi jadi berantakan. Nah, gampang emosi nggak nih? Kayaknya sering sedih Pak. Sedih termasuk ya? Termasuk ya, ya. Jadi kemudian pekerjaannya nggak konsen, nggak beres, nggak bisa ngebagi beberapa bagian gitu ya. Jadi multitasking tuh jadi susah. Akhirnya ya itu ujung-ujungnya konsentrasi. Kalau mahasiswa tuh jadi uring-uringan. Iya, sedangkan bingung ya. Betul. Banyak tuh pengen nguring-nguringan Pak. Karena bingung ya mau ngelakuin apa gitu ya Pak. Bingung mau ngelakuin apa Pak. Mungkin jomblo mungkin itu. Iya. Jones Pak, Jones Pak. Gimana ini? Oh ya Pak, ini pertanyaan kedua nih Pak ya. Misalnya nih Pak, ada tekanan gitu ya, tekanan di tempat kerja atau tekanan kalau untuk mahasiswa itu mungkin tugas yang menumpuk mungkin dituntut sama deadline. Kadang-kadang tuh ih kok kesel sih kok banyak, terus mungkin dia pusing sampai depresi, katakanlah seperti itu ya Pak ya. Kita tuh harus ngelakuin apa nih Pak? Nah, ini nih banyak sekali beberapa seminar ya, permintaan terkait dengan kesehatan mental, burnout. Rata-rata tuh apalagi mahasiswa kondisi sekarang ya, iya, betul. Banyak nih mengalami kondisi begini. Termasuk nggak hanya mahasiswa loh, anak-anak sekolah yang online duduk berjam-jam itu ternyata mengalami hal yang sama. Betul Pak, betul. Iya. Saya Jadi juga kita, Pak. Jadi kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai pribadi, ya ternyata hasil menarik ya, ada hasil meta-analisis nih tahun 2017, tahun 2020. Ini tuh menunjukkan bahwa burnout itu erat banget kaitannya dengan orang yang pertama kekurangan makan atau kekurangan konsumsi zat gizinya jadi kurang, ya kan? Dia mungkin males, bosen. Banyak orang yang makan mulu sembarangan atau ya Pak makannya. Nah, yang kedua adalah tadi makannya banyak tapi ternyata tinggi kalori aja dan gizinya nggak lengkap. Nah, dan yang ketiga, yang poin besar di sini adalah ternyata kurang gerak, mager. Kurang gerak. Oh iya. Tidur aja ya Pak. Ternyata berdampak loh, karena kita tahu hasil penelitian ya menunjukkan bahwa kita yang berolahraga rutin, melakukan aktivitas fisik, ternyata endorfin, epinefrin di otak kita ya, di hipotalamus kita tuh keluar yang dapat menurunkan kortisol. Hormon stres kita tuh diturunkan. Yang membuat kita tuh lebih happy, lebih bahagia menghadapi problema anak muda yang jomblo, yang LDR ya kan. Bisa jadi ya Pak. Yang karyawan-karyawan yang dipotong gajinya. Aduh Pak, itu rahasia. Jadi banyak akibat yang terjadi seperti itu, hingga ternyata dengan kita rutin berolahraga, ternyata impact-nya tuh kuat banget loh terkait dengan kita dapat menurunkan dari burnout ini sendiri. Jadi depend on kita sendiri gitu kan. Ya udah, tinggal pilihannya ayo mulai gerak gitu. Kira-kira ada tips nggak nih Pak, gerakan apa sih yang bisa kita lakukan di rumah yang simple mungkin, yang biar agak nggak terlalu dibuat stres kitanya di rumah gitu. Gerakan apa sih Pak, ada tips nggak sih? Oke. Apa mesti piknik Pak? Piknik ya? Piknik di Kurang depan piknik rumah gitu, Pak? Piknik depan rumah. Bagus, piknik bagus. Jadi artinya kan di sini ada peran ya. Jadi peran ini tuh kita melakukan exercise-nya. Saya kasih tips pertama ya. Iya. Kita harus sadari bahwa olahraga yang kita lakukan tuh cognitive behavior therapy namanya. Jadi kita tuh sadar bahwa yang kita lakukan itu ini baik buat kita. Saya lakukan olahraga tuh nggak terpaksa. Saya jaga makan tuh nggak terpaksa gitu loh Mbak. Ini poin yang pertama, paham ya Mbak? Oh iya, paham Pak. Nah, Mas Randy juga paham ya, artinya dilakukan dengan happy, dengan bahagia. Itu yang pertama. Jangan lupa bahagia. Iya, jangan lupa bahagia, jangan dibawa tekanan ya Pak ya. Yes, benar. Sehingga ini impact-nya ke pemilihan
olahraganya. Artinya nanti jangan gara-gara sekarang musim Brompton ya. Maksa beli Brompton ya Pak. Jadi pada beli, ada info nih, bawa lagi potongan tuh. Kemarin saya lihat di Instagram Pak Muri Brompton ada 2 tuh Pak kayaknya. Oh mantap. Di satu Pak pinjam ya Pak ya. Harganya turun 40% loh. Luar biasa. 25 juta. Oh, hanya silakan mau dibelikan Pak Randy. Nah, tapi gini. Bahagia itu jangan gara-gara beli sepeda karena lagi musim sepeda, padahal nggak bisa naik sepeda gitu kan, aneh ya. Bingung ya Pak? Jadi bingung gara-gara pengen ikut eksis gitu ya. Gara-gara pengen gaul, pengen foto doang gitu. Jadi harus diperhatikan, jadi harus bahagia. Harus bahagia, betul. Yang paling gampang apa tuh Pak? Kalau sepedaan kan bahaya juga ya Pak ya, kalau nggak tahu tempatnya. Sepeda tuh bahaya kalau sambil pakai headset, bahaya. Atau ikut grup yang bersepedanya udah kenceng-kenceng, itu juga bahaya karena kita nggak kuat, jadi terpaksa. Sebenarnya yang kita sukai, saya yakin Mas Randy di mobil tuh kan suka ngidupin musik-musik ala-ala dangdut gitu, goyang aja udah. Pokoknya bikin happy ya Pak ya? Iya, karena yang suka goyang dangdut, ya 2 lagu, 3 lagu tuh udah good banget itu. Tapi dilakukan di dalam rumah. Dalam rumah, iya. Kita nggak lihat. Jangan-jangan Bapak suka di dalam rumah, di luar rumah ya? Kalau saya rutin, ayo. Itu yang pertama ya. Iya, betul-betul. Perhatikan olahraga tuh harus fit. Fit tuh dalam artian perhatikan frekuensi, intensity, time and type. FITT, fit. Jadi olahraga harus fit. Yang pertama itu frekuensi. Frekuensi itu artinya berapa kali sih dalam seminggu. Jadi WHO tuh udah bilang seminggu tuh nggak boleh kurang dari 3 kali. 3 kali. Oke. Yang kedua intensitinya ya. Yang kedua intensitinya. Intensity itu kualitas dari latihan. Misalnya gini olahraganya. Capek gue olahraga hari ini, ringan atau berat? Jadi buat yang sedang burn out, olahraganya tuh yang moderate aja, jangan berat-berat. Yang berat-berat ya. Biarkan aja Dilan yang nanggung yang berat-berat itu. Ya Dilan. Berat ya, dia cukup Dilan aja ya, kita jangan. Iya, makanya itu dia. Ya jadi moderate. Cara menghitungnya gimana? 220 kurang umur. Nah, Mas Randy ini kan pas nih umurnya nih, bulan September nih 20 tahun. Luar biasa. 17 loh Pak Muri, 17. Kenapa bahas umur nih Pak jadinya? jadi kita hitung ya. 220 kurang umur 20 tahun artinya 200 kali. 200 itu maksudnya olahraga denyut nadi kita tuh 200 kali per menit. Itu tuh denyut nadi maksimal kita. Maksimal ya, oke. Nah, jadi olahraga kita berapa? Dia kan harus di 60% sampai 85% dari maksimal. Artinya 120 kali per menit itu batas minimal. Di bawah itu artinya olahraganya terlalu ringan. Gitu. Nah, tapi kalau di atas 170 kali per menit denyut nadinya, itu artinya terlalu berat. Iya, biarkan Dilan sampai Mile aja. Ngitungnya pakai jam itu Pak? Nah, pakai jam boleh, pakai manual boleh. Pakai handphone bisa kali ya? Nah, pakai handphone boleh. 2020 gitu loh masih manual. Itu Pak Randy kayaknya yang masih manual itu. Iya, mesti beli jam lagi dong Pak. Kendaraan boleh. Iya. Zaman dulu mau keren, tapi jam tangan ya modern dikit lah. Ya, yang ketiga ada FIT. T yang pertama adalah time. Nah, waktunya olahraga. Kalau zaman dulu, zaman kolonial dulu, olahraga tuh 1-2 jam. Yes. Oke, 1-2. Sekarang zaman milenial gitu loh, olahraga ya cukup 15 menit sampai 40 menit aja. Tapi rasanya sama seperti 1 jam sampai 2 jam. Oke. Nah, karena kita harus memenuhi target WHO yang minimal 75 menit sampai 150 menit per minggu. Jadi kalau kita 15 menit olahraganya seminggu 5 kali mencukupi kan standar WHO. Oh iya, betul. Menit. Nah, begitu ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah time. Jadi pilih olahraga yang disukai. Hasil penelitian terkait burnout menunjukkan bahwa
olahraga sifatnya kardio. Kardio. Mau jogging, mau bersepeda, mau renang gitu ya. Ternyata itu berdampak positif menurunkan stres ya. burnout. Oh, Ya. Yang kedua, strength training, artinya latihan beban, mau push up, mau sit up pakai beban sendiri atau push up istrinya duduk di punggung gitu kan. Gimana Pak Randy, kuat? Jangan Pak, anak-anak aja Pak. Ya, boleh dulu nanti istri ya kan. Kalau istrinya kuat, kalau mampu ngangkat lebih dari 12 kali push up-nya, artinya istrinya terlalu ringan. Oh, gitu. Wah, ntar menyinggung nih Pak. Bahaya ya Pak. Bahaya ntar saya di... Kalau 4 kali juga nggak mampu push up, ada istri di punggung, ya kan? Artinya terlalu berat. Nah, dikurangin lagi ya bebannya. Oh, istrinya. Kena deh lo. Istrinya atau bapaknya yang disuruh diet? Atau ganti Pak Randy. Ganti yang ringan. Aduh, ganti yang ringan. Maksudnya apa nih Pak? Saya kurang paham ini. Yang diganti apanya nih Pak? Kayaknya nggak usah kita Ya. Latihan satu lagi biar nggak gampang bosan kita di rumah, jadi nggak hanya ngangkat beban doang, nggak hanya cardio, tapi kita variasiin. Nah ini banyak banget yang ada di sosial media, contoh gerakan ini, contoh gerakan itu banyak sekali bisa diikuti. Jadi variasi. Dan terakhir tipsnya adalah gini, kita nih diberi, saya kalau nitip barang, nitip handphone ya, nitip mobil, mobilnya saya nggak dilihat lah sama Pak Randy, mobilnya udah kece. saya nitip handphone ke Pak Randy, saya yakin pasti dijaga gitu kan. Kenapa? Karena titipan gitu, kita orangnya amanah gitu kan. Tapi yang nitipin tubuh kita ini yang di atas tuh. Tapi dengan kita menjaga makan bergizi, menjaga istirahat, rutin berolahraga, kan artinya bentuk rasa syukur kita diberi badan yang sempurna, kan? Bekerja, punya anak, punya keluarga, itu kan bentuk rasa syukur kita dengan berolahraga. Bisa ibadah ya Pak ya. Nah itu menjadi ibadah, bentuk syukur kita lah ya. Untuk kemudian apa? Imun kita kuat, iman kita juga makin kuat gitu kan. Oh iya, betul. Yes. Dan terakhir adalah dengan itu semua dilakukan, ingat, cari sumber yang terpercaya. Artinya yang diikutin, kemudian yang dibaca, itu sumber-sumber yang terpercaya, ada rujukannya. Bukan kata Bu Tejo ya. Kata Bu Tejo ya. Si itu ya. Nggak solutif Pak. Gimana? Biasain yang solutif toh Pak. Yes, saya pikir itu yang kece. Jadi buat mahasiswa, buat kita para pekerja agar nggak burn out, karena nggak hanya secara psikis ya, tapi juga secara kesehatan kita juga berdampak nggak baik. Ujung-ujungnya keluarga kita dirugikan, kita sendiri dirugikan, sekolah, perusahaan, dan juga negara kita rugi gara-gara kita dalam kondisi burn out. Oke, sudah cukup jelas ya Pak Randy? Iya, mungkin tambah hobi juga ya Pak. Hobinya juga jalan juga ya Pak ya. Yang hobi otomotif, yang hobi apa? Miara binatang, tanaman gitu loh. Mungkin itu juga jadi menambah imun juga ya Pak ya, selain olahraga itu. Betul, buat bahagia kan. Buat bahagia. Pak Muri, buat bahagia Pak Muri apa nih Pak? Buat bahagia adalah ya dengan rutin berolahraga lah. Kondisi sekarang bahagia saya. Sering live ya. Oh iya, buat teman-teman di rumah nih ya, informasi buat teman-teman atau mahasiswa baru yang di rumah, Pak Muri ini punya Instagram loh. Pak Muri apa Pak? Instagramnya Pak bisa disebutkan Pak? @murikuswari. Oh iya, jangan lupa tuh ya, @murikuswari. Ya, sering live sama Abia ya Pak ya? Yes, benar. Hari ini mau live potong rambut. Kebahagiaan anak nomor 1. Oh, luar biasa. Ya. Yang jadi korban siapa? Bapaknya nih dipotong rambutnya. Ya, bukan korban ini. Kebahagiaan ya Pak. Iya betul. Oke Pak Muri. Ini part 3 loh potong rambutnya. Oh, luar biasa. Jadi hobi baru potong rambut ya Pak ya? Yes. Benar. Buka salon kayaknya besok. Luar biasa. Oke Pak Muri, iya. Terima kasih loh Pak telah meluangkan waktunya Pak. Luar biasa, saya yang makasih. Iya. Next jangan bosan ya Pak ya kalau kita
minta pendapat atau minta saran ya Pak? Dengan senang hati kapanpun, anytime. Oke deh. Oke. Gimana Pak? Oke, baik cukup itu dulu, aja. Pak. Terima kasih Pak Muri. Iya, terima kasih. Selamat Ya. melanjutkan Selamat aktivitas beristirahat ya, kembali. Sama-sama. Siap, Ya, tetap sehat, Assalamualaikum. bugar selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, salam bugar. Ya. Salam bugar. Salam bugar. Bapak olahraga nggak nih Pak? Jujur, Ya. kayaknya enggak, jalan-jalan doang ya, jalan kaki maksudnya gitu. Jalan kaki sekitar banyak komplek, ya. jogging aja sih gitu loh. Jadi kalau olahraga yang serius banget kayaknya enggak juga. Tapi kalau nggak salah ada olahraga juga yang sekarang direkomendasi juga ya Pak. Jump out ya, apa tuh? Oh, yang kayak gimana? Oh, yang ini ya, yang sambil lompat Sambil gitu loncat ya. gitu loh. Itu juga maksudnya juga kayaknya direkomendasi juga tuh. Dari ini. Nah, dari sarannya Pak Muri tadi tuh bagus banget sih sebenarnya, bisa kita tiru di rumah gitu kan. Nah, kayak olahraga-olahraga santai yang bikin happy, kayaknya kalau kita dengerin musik sambil joget Boleh banget. itu bisa juga kan. Intinya ya. adalah ke apa ya, keseimbangan hidup ya. Nggak hanya melulu ngerjain online, tugas online, nggak melulu kerja, tapi keseimbangan hidup yang harus kita jaga sih ya, dari mulai pikiran, badan juga, semuanya. Jadi harus seimbang. Yang badan yang dititipkan sama Tuhan, Allah, gitu sama ya. Tuhan, itu yang kita jaga. Itu yang kita titipan gitu loh. Itu yang harus kita jaga dari segi makanan, dari segi pikiran juga, semua itu yang kita harus jaga. Semuanya sih. harus balance sih Harus balance. sebenarnya. Jadi itu yang tadi Pak Muri sampaikan juga gitu loh. Baik, itu aja mungkin ya kali ya. Kalau kita lihat sih udah cukup kali ya. Oke deh. Oke, sampai di sini dulu nih. Semoga teman-teman yang di rumah bisa dengerin tips-tips dari Pak Muri tadi. Yes. Nah, buat teman-teman yang penasaran gitu sama sosoknya Pak Muri, nah bisa langsung aja tadi ke Instagramnya ke @Muri Kuswari ya. Dan jangan lupa follow Instagramnya kita di Universitas Unif_Esa Unggul. Nah, kalian bisa juga nonton nih di YouTube-nya kita ya Pak. YouTube channel kita. YouTube di channelnya kita. Unif_Esa Unggul. Nah, YouTube karena channel kita. setiap hari Sabtu nih kita bakal tayangin podcast kita hari ini dengan berbagai macam tema. Ya, jadi misalnya bintang tamu, tema, dan apabila misalnya teman-teman nih di rumah pengen, Kak, aku mau dong diundang di podcastnya kita bakal ngebahas yang lagi happening di rumah, boleh langsung aja DM ke Instagram kita di Universitas_Esa Unggul, yes. Dan kita bakal follow kamu buat kita undang buat ngobrol bareng di sore hari ini. Di sore hari kita kok sore ini hari. sih. Oke, cukup santai. sampai di sini dulu ya. Oke, bye-bye semua teman-teman Esa Unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.